Kami menyembah Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah penolong kami. Terima kasih. Engkau adalah Allah yang melindungi hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur padamu, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah Yesus. Haleluya. Kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima Haleluya, kasih. haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kami sembah, Glory bagimu kami sembah Tuhan. Engkau, Yesus. Engkau adalah Allah kami, junjungan kami. Kami ingin menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima Engkau kasih baik. Yesus. Engkau yang selalu menolong dan melindungi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Terima kasih Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu melindungi, selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Haleluya, Yesus selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup.
kita menyembah Dia. Haleluya. Kita katakan pujian lewat mulut kita. Yesus. Karena Tuhan, Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang selalu menolong saya dan saudara. Dia adalah Allah yang melindungi kita semua. Tuhan tidak pernah membuat celaka di dalam hidup ini. Dia tidak pernah merancangkan yang jahat terhadap kita. Oleh sebab itu sadarlah bahwa Tuhan kita baik. Tuhan kita, Dia adalah Allah yang selalu menolong dan melindungi kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sembah Yesus. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu Pagi hari ini kami datang menaikkan setiap ucapan syukur kami kepada Tuhan. Merasalah kami ditolong dan diberkati oleh Tuhan, dan kami percaya, kami mau imani pujian ini bahwa Tuhan selalu menolong setiap hidup kami. Apapun yang terjadi hari-hari ini yang mungkin secara kasat mata tidak baik, yang kami dengar tidak baik, tetapi kami mau selalu berkata dengan iman kami bahwa Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kami. Engkau senantiasa memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kasih setia Tuhan mengalir di dalam kehidupan setiap kami Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan dengan setiap ucapan syukur kami, dengan hidup kami, hati kami, pikiran kami mau fokus kepada Tuhan. Lewat ibadah ini, biar Tuhan senantiasa memberkati, mengurapi setiap kami, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, pimpin pujian, pemain musik, singer, bahkan semua yang terlibat. Biar Tuhan senantiasa mengurapi setiap kami, bahkan Tuhan jemaat Tuhan atau siapapun yang menyaksikan Tuhan ibadah ini Tuhan. Biar Tuhan senantiasa memberkati hidup mereka di rumah dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Biar Tuhan senantiasa limpahkan kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka. Dan kami percaya setiap kami tidak terkecuali, kami menikmati mujizat lepas mujizat, kemenangan lepas kemenangan daripada Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Tuhan, kami siap dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kita tetap bersuka cita karena kita punya Allah yang baik. Dia dahsyat, pelukis cakrawala, merangkai jagat Amin. raya. Haleluya. Yes. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin.
Amin. Segala puji kemuliaan hanya bagi Amin. Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bersorak karena kita punya Allah yang Amin. dahsyat. Engkau Amin. tidak pernah ditinggalkan. Engkau punya juru selamat. Dia namanya Yesus. Haleluya. Batu karang yang teguh, Amin. Yesus, terima kasih. benteng dan perisaiku. Haleluya. Yang merangkap
kasih Anda telah bergabung dalam ibadah streaming GPDI COTW Temanggung. Kami akan memberikan informasi dalam COTW News. Streaming Jumat Agung akan ditayangkan pada hari Jumat 10 April 2020 jam 16 atau jam 4 sore. Jemaat dapat mengikuti perjamuan suci di rumah masing-masing. Hosti dan anggur bisa didapatkan melalui koordinator rayon masing-masing wilayah, melalui staf gembala, atau melalui diaken terdekat. Bagi jemaat yang ingin menyediakan roti dan anggur sendiri, roti bisa diganti dengan sepotong biskuit atau cracker kecil, anggur bisa diganti dengan sirup, teh, atau air putih. Terima dan lakukan perjamuan suci dengan penuh iman dan kesungguhan hati. Saat kita menerima perjamuan suci, berarti kita menerima tubuh dan darah Yesus. Kita sedang memperingati dan bersaksi tentang kematian Yesus di kayu salib. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ibadah streaming Paskah akan ditayangkan pada hari Minggu, 12 April 2020, jam 7 pagi. Bagi yang ingin mendaftarkan diri untuk baptisan air, dapat mendaftarkan diri di sekretariat. Untuk pelaksanaan pelajaran dan baptisan air, menunggu keputusan pemerintah saat status darurat dinyatakan selesai. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang lahir di bulan April. Mata Raja Wali terrealisasi dalam hidupmu. Engkau akan melihat yang tidak terlihat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Demikian COTW News kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, di dalam Yesus setiap kita punya pengharapan. Amin. Amin. Bahkan rencananya tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita tetap percaya kepada Dia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Setiap rancangannya tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Dia adalah harapan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang
masa depan kami Tuhan. Hidup kami aman di dalam Engkau Tuhan. Engkau sudah kemas terbaik bagi kami. Engkau sudah kemas terbaik bagi kami. Itu sebabnya kami mau tetap berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Allah, bukan sebagai sebuah kebiasaan, tapi saya mau berdoa buat anak-anak 18 tahun ke bawah. Kalian yang masih muda, kadang-kala kalian mulai berpikir, wah kalau kayak gini, apa yang akan terjadi? Tapi ingat sebagaimana pujian ini katakan, engkau aman. Engkau yang mengikuti lewat streaming, dimanapun engkau berada. Atau para orang tua yang punya anak-anak 18 tahun ke bawah. Mari kita angkat tangan kita. Kita musrahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bukankah di hari Sabtu kemarin, saya biasa membagikan rema firman Allah. Rema itu ada di dalam 2 Tawarikh 13 ayat 18. bisa munculkan 2 Tawarikh 13 ayat 18. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu. Sedangkan orang Yehuda menjadi kokoh. Karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Sama-sama umat Tuhan. Yang satu Israel, yang satu suku Yehuda. Firman Allah mengatakan sama-sama percaya Tuhan. Tapi ada perbedaan. Ketika engkau bukan hanya sekedar percaya Tuhan. Para orang tua, engkau bukan hanya sekedar percaya Tuhan. Tapi andalkan Tuhan. Amin. Tuhan buat berbeda. Ya. Tuhan buat berbeda. Mungkin hidupmu sepertinya engkau lihat masa depan. Karena ayat ini adalah di zaman Raja Abia. Coba mundur ayat yang ke-14-nya. Di ayat yang ke-14-nya waktu itu kerajaan Yehuda. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Jadi sepertinya terkepung. Mungkin saudara mulai berpikir, saya nggak punya masa depan, saya terkepung. Perhatikan, mereka berteriak kepada Tuhan, sedangkan para imam meniup nafiri. Tetap berteriak pada Tuhan. Andalkan Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu Tuhan. Harapanku dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya kami aman di dalam Engkau Tuhan. Sekalipun rasanya persoalan mengepung kami dari depan, dari belakang. Tetapi kami mau berteriak, kami mau menengadah kepada Tuhan. Kami serukan nafiri kami Tuhan. Kami teriakan Tuhan, suara kami tertuju kepadamu. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak 18 tahun ke bawah. Ataupun mungkin ada di antara kami, sepertinya kami sedang merasa terkepung. Baik oleh wabah, baik oleh perekonomian. Sepertinya terkepung dengan ketidakpastian. Pada pagi hari ini kami imani firman Allah. Harapan kami hanya kepada Tuhan. Dan kami berdoa buat anak-anak. Tuhan berkati mereka dengan ketekunan. Sehingga ketika mereka harus belajar di rumah, mereka boleh benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka benar-benar mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Hamba-Mu berdoa, mungkin ada di antara orang tua Tuhan terbatas menyediakan kuota internet. Tetapi lebih daripada kuota internet, kami tahu kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan bisa menjamah. Hikmat Tuhan, ketika orang-orang muda ini tetap hidup di dalam takut akan Tuhan, hormati kepada orang tua mereka.
maka mereka akan menikmati hikmat dari Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan ada sumber hikmat. Itu sebabnya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak ini, Engkau sendiri jagai mereka. Engkau jagai masa depan mereka. Engkau sudah sediakan yang terbaik. Berkati juga para orang tua dan wali. Berikan kesehatan, kekuatan. Berkati seluruh sidang jemaat. Kami mengalami Kristus di dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat dilewati fakta ini. Kami bisa melihat bahwa Kristus tetap adalah Allah yang pegang kendali. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman Allah. Berfirmanlah kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ya, sekalipun rasanya ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Jadi sampai di minggu pertama kita masih harus mengikuti lewat streaming, tetapi bisakah kita melihat bahwa Tuhan sedang punya rencana, ya. Tuhan punya rencana di balik semua ini. Dan Tuhan ingin kita bisa lihat rencananya. Mari kita lihat tema pada bulan ini adalah melihat yang tak terlihat. Itu diangkat dari Ibrani 11 ayat yang ke-27. Ibrani 11 ayat 27 mengatakan begini. Karena iman maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Perhatikan ini. Musa bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ayat ini mengatakan Musa bisa bertahan karena ia bisa melihat yang tidak kelihatan. Pengertian melihat yang tidak kelihatan bukan berarti sama seperti seorang anak indigo. Kemudian bisa melihat sesuatu yang menakutkan. Selalu berapa banyak kali kita punya konsep melihat yang tidak terlihat itu adalah melihat roh-roh jahat. Ya, memang dosa membuat kita rasanya lebih respon kepada perkara negatif, kepada kuasa kegelapan daripada respon kepada kuasa Allah. Tetapi kalau hari-hari ini kita mau masuk kepada sebuah tema, lihatlah yang tidak terlihat. Di balik semua fakta kita bisa lihat apa rencana Allah. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kebetulan kalau kemudian keadaan darurat ini terjadi menjelang Paskah? Bisakah kita melihat yang tak terlihat? Saudara ingat ketika bangsa Israel menjelang Paskah, apa yang sedang terjadi? Itulah terjadi di Mesir. Dan terjadi menjelang Paskah. Tetapi Paskah menjadi sebuah titik balik pembalikan keadaan. Ya, saya bukan meramalkan, saya bukan menubuatkan atau apapun. Tapi kalau semua ini terjadi bahkan sama seperti di gereja kita, sepertinya Paskah yang sudah dirancangkan itu dalam tanda petik kita tetap kerjakan lewat streaming. Tapi bisakah kita melihat di balik semua yang terlihat di depan mata? Tuhan punya rencana. Menjelang Paskah ini pun Tuhan punya rencana. Baik, sekarang saya senang sekali, rasanya gak ada yang kebetulan di dalam segala sesuatu. Kita akan melihat sebuah kisah, dan kisah ini juga terjadi menjelang Paskah di zaman Yesus. Mari kita awali dengan Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat 4. Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat 4. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ayat 2. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi saudara lihat, rupanya ada banyak juga orang mengikut Tuhan karena melihat yang di depan mata. Tuhan itu baik. Bukankah selama ini kita bisa mengalami Tuhan itu baik, mujizat-mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Sama seperti orang banyak, mereka mengikut Tuhan karena mereka melihat mujizat. Saudara-saudara orang percaya, selama ini pengiringanmu kepada Tuhan
Hanya karena melihat mujizat? Apakah hanya karena selama ini engkau sudah ditolong oleh Tuhan? Dan kalau hari-hari ini sepertinya ya Tuhan izinkan kita harus tinggal di rumah. Bisakah kita melihat yang tak terlihat? Mari kita teruskan dulu ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga mengatakan, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Perhatikan ayat yang keempat karena ini adalah keterangan waktunya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Jadi kita lihat peristiwanya, seluruh peristiwa sesudah ini terjadi menjelang Paskah. Hari raya sudah dekat. Sama seperti sekarang. Bahkan kalau kita bisa melihat, Paskah hanya tinggal beberapa hari lagi. Tinggal 1 minggu ke depan. Hari raya Paskah sudah dekat. Dan di dalam hari raya Paskah yang sudah dekat, rupanya ada sesuatu yang terjadi. Dan sesuatu ini yang terjadi itu luar biasa. Punya dampak yang luar biasa. Tapi permasalahannya, bisakah kita menangkap isi hati Tuhan? Dan kalau saudara lihat seterusnya dari ayat-ayat ini, ketika menjelang Paskah, firman Allah mengatakan waktu itu orang banyak berbondong-bondong, orang banyak yang mengikut Yesus karena melihat mujizat. Ingat, karena melihat mujizat. Mereka datang kepada Yesus. Dan singkat cerita Yesus mulai berkata, berikan mereka makan. Dan waktu itu murid-murid mulai berkata, kami enggak punya apa-apa. Ini tempat yang sepi, kami hanya punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian juga. Selama beberapa hari ini ketika perekonomian juga mulai menghadapi penurunan, perlambatan. Saudara mulai berpikir, saya juga enggak punya apa-apa. Yang di tangan saya hanya tinggal 5 roti 2 ekor ikan. Tetapi kabar baiknya firman Allah mengatakan, Yesus hadir di situ. Yesus hadir dalam hidupmu. Yesus tahu itu sebabnya 5 roti dan 2 ekor ikan. Jangan digenggam sendiri. Serahkan saja kepada Tuhan. Maksudnya kita percaya Tuhan bisa taruhkan berkat. Saya mau berdoa, mungkin ada di antara saudara-saudara mulai berpikir, hari-hari ini saya nggak punya penghasilan. Bahkan uang yang ada di tangan rasanya tinggal sedikit. Rezeki yang di tangan tinggal sedikit. Mungkin rasanya agak terlalu aneh, tapi saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara mungkin sedang merasa dalam kondisi seperti itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau melihat 5 roti dan 2 ekor ikan di tangan kami masing-masing. Sepertinya enggak cukup Tuhan. Tetapi hari ini kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang mencukupkan. Allahku akan mencukupkan kebutuhan kami menurut kekayaan kemuliaan-Mu. Kami mengimani Engkau. Kami mau melihat yang tidak terlihat. Di dalam nama Yesus, jadilah pada kami seperti firman Allah. Dan semua yang percaya katakan amin. Percaya. Nah, peristiwanya terjadi sesudah akhirnya 5 roti dan 2 ekor ikan bisa mengenyangkan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan, kemudian belum termasuk anak-anak, dan ada sisanya 12 bakul. Tapi saya tidak berhenti di situ. Mari kita melihat peristiwa yang sama ini ditulis oleh Injil sinopsisnya. Sesudah Yesus memberi makan, orang banyak tetap mengikut Tuhan karena apa? Karena mereka melihat fakta. Oh, kalau ikut Tuhan selalu ada roti. 5 roti 2 ekor ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang. Sehingga mereka terus berbondong-bondong mengikut Yesus. Bahkan firman Allah mengatakan mereka mau menjadikan Yesus jadi raja. Karena apa? Karena perut. Tapi Yesus juga sedang mengajar orang banyak.
tapi juga mengajar murid-muridnya. Mari kita lihat di dalam Injil sinopsisnya, di dalam Markus pasal yang ke-6. Jadi peristiwanya terjadi sesudah Yesus membagi-bagikan roti itu. Markus pasal 6 ayat 45. Ayat 45, Injil Markus pasal 6 ayat 45 mengatakan begini. 45 sampai 47. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi kita bisa melihat 12 murid-muridnya disuruh pergi dulu menyeberang. Sementara orang banyak yang selama ini mengikut Yesus karena melihat mujizat disuruh pulang. Jadi kita lihat Yesus suruh murid-muridnya naik perahu. Perhatikan ayat ayat selanjutnya 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Kita lihat Yesus berdoa dan kabar baiknya. Ya, Yesus di sorga, firman Allah mengatakan dia ada di sebelah kanan Bapa, tetapi berdoa buat anak-anaknya, berdoa buat kita. Berapa banyak kali kita mulai berpikir siapa yang doakan saya? Tim besuk yang biasanya setiap Senin datang, mungkin ada di antara mak-mak, di antara orang-orang tua, sudah mulai berpikir selama berapa minggu ini kok tim besuk gak pernah datang. Ya karena kita memang sedang mengikuti anjuran dari himbauan pemerintah. Tapi kabar baiknya, firman Allah mengatakan di sorga ada Yesus yang mendoakan engkau. Orang terbatas tahu, tapi di sorga ada Yesus yang mendoakan engkau. Nah, firman Allah mengatakan Yesus berdoa di bukit. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-47. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Jadi kita lihat perahu murid-muridnya sudah ada di tengah danau. Dan Yesus ada di darat. Dan itu jarak yang cukup lumayan, sekitar 3 mil. 3 mil itu berarti sekitar 4,5 kilometer. Dan itu sudah malam, hari sudah malam. Jadi kondisinya malam di mana orang, malam itu bicara tentang ketidakpastian. Dan apa yang terjadi ketika murid-muridnya, mereka jelas-jelas mereka berperahu ikut pada perintahnya Yesus. Ayat 48-nya mengatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Firman Allah mengatakan, rupanya di tengah danau murid-muridnya terkena badai pada malam hari. Dan ayat ini mengatakan pada jam 3 malam. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan the third watch, about the fourth watch. Jadi fourth watch itu jadi begini. Mereka punya shift. First watch, jadi jam jaga pertama itu dari jam 6 sampai jam 9. Jam jaga kedua dari jam 9 malam sampai jam 12. Itu jam jaga kedua. Jam jaga ketiga dari jam 12 malam sampai jam 3. Nah, kalau fourth watch itu artinya jam jaga keempat. Jadi jam 3 ke atas. Dan biasanya ketika sudah di jam 3 ke atas, itu rasanya sudah gak ada harapan. Kadangkala kondisi kita juga kita mulai berpikir, saya sudah gak ada harapan. Secara usia saya sudah di jam jaga keempat. Ada di antara saudara mulai berpikir, aduh kondisinya kok kayak gini. Mana mungkin saya bisa diberkati, bahkan secara usia, secara waktu saya sudah ada di jam jaga yang keempat. Gak ada harapan. Tapi kabar baiknya, sekalipun Yesus ada di atas bukit, dia lihat murid-muridnya. Dia tahu betapa payahnya. Betapa payahnya engkau mendayung. Dia tahu, tetapi kabar baiknya, waktu dia tahu, dia bukan hanya tahu, dia mau datang.
Dia mau datang, dia menghampiri engkau. Mari pakai bahasa Indonesia lagi. Ayat 48 tadi mengatakan, maka ya kira-kira jam 3 ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Ingat, Allah kita tetap adalah Allah yang mampu berjalan di atas masalah-masalah kita. Wabah kayaknya jadi masalah kita. Ingat, dia tetap berkuasa atas wabah itu. Dia berjalan di atas air. Dia berjalan, dia berkuasa atas persoalan saudara. Dia berkuasa juga atas ketakutan-ketakutan saudara. Mungkin ada di antara saudara mulai berpikir, di sekitar saya ada orang yang sudah dicurigai positif kena virus atau apapun. Dan saya pernah berjumpa dengan orang itu. Dan saudara mungkin termasuk, saya nggak tahu istilahnya apa, yang dicurigai itu apa. ODD atau saya udah nggak tahu lagi. Pokoknya suspek dicurigai. Dan saudara mulai berpikir, aduh bagaimana mungkin. Ingat, dia tetap berjaga, dia tetap berjalan di atasnya. Dia tetap adalah Allah yang berkuasa. Dan menarik sekali, ayat ini menuliskan begini, ayat 48 tadi firman Allah mengatakan, mari. Mereka datang kepada mereka berjalan dan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Jadi ia bukan datang kepada mereka tetapi seakan hanya melewati, melintas saja. Kenapa Yesus kelihatannya hanya melintas? Bapak Ibu Saudara sekalian, jujur. Selama ini kita ke kebaktian, benar-benarkah kita merasa membutuhkan Tuhan? Kita udah punya banyak fasilitas. Bahkan mungkin selama ini kalau kita mulai berpikir, kalau kita nggak ke kebaktian kita berpikir, mungkin kita tahu di gereja ada streaming, tapi yo rapopo, sesok minggu iso teko. Minggu depan masih bisa datang. Bahkan kita bisa kumpulkan, kita bisa download semua video-video khotbah. Sudahkah masih dilihat? Karena apa? Kita terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri. Sehingga tidak heran ayat ini mengatakan Yesus seakan hendak melintasi. Mereka sibuk untuk mengatasi badai. Mereka sibuk dengan urusan mereka. Tuhan sebetulnya ingin engkau duduk di kakinya dan menikmati dia. Coba kita lihat Efesus pasal 2 ayat yang ke-6. Satu ayat yang pernah saya sampaikan juga di PA. Efesus 2 ayat 6 mengatakan, di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Di dalam Kristus dia sudah rise up kita, dia sudah bangkitkan kita. Diubah ke terjemahan bahasa Inggris karena kalau ayat ini mengatakan memberikan tempat. He has raised us up together and made us sit together in heavenly places. Duduk. Ya saudara nggak melihat. Kalau saudara melihat, kameramen kita juga sedang duduk. Sebelum saya suruh duduk, dia sudah duduk sendiri. Rupanya dia capek juga. Kadang-kala hidup kita kan juga demikian. Kita coba berdiri. Tapi sebetulnya Tuhan sudah sediakan, ayo duduk. Tidak heran berapa banyak kali kalau bisa kerja itu 7 hari seminggu, 24 jam sehari. Kita mulai berkata gini, kayaknya kurang 7 jam, 7 hari seminggu itu kayaknya kurang. Lawang saya sudah kerja 7 hari saja, kayaknya masih kurang. Bukankah Tuhan ingin kita sit together in heavenly places? Berapa banyak kali selama ini kita terlalu sibuk, bahkan kalau suruh baca Alkitab, kalau suruh untuk bersekutu, kita mulai berpikir nih, aduh 2 jam itu terlalu lama. Dan kita mulai sibuk untuk mendayung, rowing, mulai mendayung dengan sekuat tenaga. Dan menjelang Paskah ini, Yesus sebetulnya tahu keadaan kita. Dan sepertinya Yesus hendak melintasi. Ada sebuah lagu lama kan mengatakan ini,
Yesus mau lewat sekarang buat engkau dan saya. Yesus mau lewat sekarang di jalan ini sekarang. Yesus mau lewat sekarang. Tapi apakah selama ini kita terlalu sibuk untuk oke, Tuhan mau lewat, silakan lewat Tuhan. Saya sibuk, ini masih menghadapi urusan ini. Saya masih harus cukupkan kebutuhan saya. Tidak heran kalau engkau terlalu sibuk hanya untuk dia hanya lewat, dia hanya melintas begitu saja. Dan engkau kehilangan terobosannya. Tapi ketika hari-hari ini, baik dari anjuran pemerintah dan anjuran pemerintah tetap berdampak dengan ekonomi mulai menurun. Sudahkah waktu-waktumu ketika duduk menganggur, engkau mulai berpikir ini saatnya aku cari Tuhan. Menjelang Paskah. Murid-muridnya mereka sibuk untuk menyelamatkan diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sibuk juga menyelamatkan diri. Bukankah ketika saudara juga, ya kita memang dengarkan, kita memang harus wajib, kita taat pada pemerintah. Tapi berapa banyak kali kita dalam kekhawatiran, bahkan sampai direwangi, kita tetap berani lakukan ini dan itu karena apa? Sibuk dengan diri kita. Sebetulnya Yesus sedang lewat, hendak melewati mereka. Apakah kita benar-benar punya Tuhan, saya mau tangkap engkau, saya mau benar-benar percaya kepadamu. Mari sekarang kita kembali, masih di cerita yang sama tapi lihat dari Injil Matius. Injil Matius 14, jadi ceritanya memang diceritakan baik di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, coba kita lihat di dalam Injil Matius 14, sekarang ayat 28 sampai 31. Ada satu peristiwa, nah ini peristiwanya ini peristiwa yang sama, tapi versi dari Matius dan ditulis oleh Injil Matius. Ketika Yesus sedang, atau kita mundur dulu dari ayat yang ke-26. Dari ayat yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara lihat, murid-murid saja melihat Yesusnya dikatakan hantu. Ketika kita bicara juga bulan ini, melihat yang tak terlihat. Apa yang dalam pikiran saudara? Waduh, medeni, aku iso lihat, iso weruh gendruwo. Bukan itu. Melihat dengan iman di balik semua fakta, melihat dengan iman di balik semua peristiwa. Murid-murid ketika lihat Yesus berjalan di atas air, bahkan mereka mengatakan Yesus adalah hantu. Coba terus ayat 27-nya. Ayat 27 mengatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Wow, hari ini ketika engkau saudara juga dalam ketakutan, Tuhan berkata, tenanglah. diubah ke terjemahan bahasa Inggris. Coba di dalam bahasa Inggris mengatakan begini. Ayat ini mengatakan, be of good cheer. It is I, be not afraid. Tenang, hatimu itu tenang, cheer. Saudara mulai kemerungsung. Ya kemerungsung itu kayaknya, aduh saya belum mempersiapkan ini, belum mempersiapkan ini. Belum begini. Be of good cheer. Tenanglah, ini aku. Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Terus ayat yang ke-28. Tadi ayat 28 mengatakan, menariknya, saudara lihat. Rupanya dari antara 12 murid, hanya satu yang bisa melihat di balik fakta. Dan itu Petrus.
Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Wow. Petrus, saya nggak tahu ide dari mana. Waktu dia dengar Yesus mulai berkata, tenang, ini aku, jangan takut. Petrus mulai berkata, Tuhan, kalau engkau benar Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Satu-satunya orang yang bisa berjalan di atas air selain Yesus sendiri, hanyalah Petrus. Kenapa yang lain enggak? Karena yang lain enggak bisa melihat di balik yang fakta. Mereka melihat fakta. Faktanya apa? Wow, gelombang. Bapak Ibu Saudara sekalian, bisakah kita melihat? Kita bisa berkata, Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Mungkin engkau sedang ketakutan karena dalam tanda petik sepertinya ada orang-orang tertentu di sekitarmu. Entah itu positif atau mungkin sedang dicurigai dan engkau begitu ketakutan. Kenapa engkau gak bisa berkata, Tuhan, suruh aku berjalan di atas masalah ini. Dan kabar baiknya, Tuhan mau. Bukan berarti Tuhan disuruh-suruh, bukan. Kabar baiknya Tuhan bukan pelayan kita, tetapi ketika Petrus dia bisa bertindak, murid-murid yang lain enggak melihat itu, tapi Petrus dengan spontan dia mulai berkata, Tuhan suruh aku. Terus baca ayat itu selanjutnya, firman Allah mengatakan, kata Yesus, datanglah. Cukup satu kata, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Wow. Hanya cukup satu patah firman. Berapa banyak kali kita mulai berpikir, kalau saja saya didatangi Benny Hinn, saya sembuh. Kalau saja saya didatangi oleh, kita kadangkala terpatok dengan orang-orang tertentu. Tapi kenapa enggak kita terpatok pada Kristus? Kita mulai berkata, Tuhan, cukup engkau ucapkan satu patah firman saja. Dan satu patah firman itu cukup untuk menopang hidupmu. Allah menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang berkuasa. Pagi hari ini di dalam kondisi yang tidak menentu, sudahkah engkau punya sikap, Tuhan berfirmanlah kepada saya. Dan cukup satu firman saja, itu cukup untuk membuat saya berjalan seperti engkau. Saya pun bisa berjalan di atas masalah. Saya pun bisa berjalan di atas air. Saya berjalan di atas gelombang. Gelombangnya belum selesai. Anginnya masih ada, gelombangnya belum selesai. Tetapi saya bisa berjalan dan kabar baiknya, Yesus cukup berkata, datang. Dan hari ini ketika Tuhan juga berkata, come to me, datang kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Maukah kita meresponinya? Ataukah masih hanya sibuk mendayung? Bahkan untuk, ya puji Tuhan gak ada yang terjadi. Seringkali, aduh eman-eman kuotane. Kalau streaming kuotane ente, nanti gak bisa WA untuk urusan bisnis saja. Halo, maaf seringkali untuk sesuatu yang dalam tanda petik untuk perkara yang ilahi, hitung-hitungan dengan Tuhan. Tapi Tuhan ingin engkau sit together in heavenly places. Tuhan dudukkan engkau, sepertinya engkau rasanya Tuhan, masa dengan nganggur saya bisa lakukan? Bukankah Yesaya 30 ayat 15 mengatakan, dengan duduk diam dan tinggal tenang terletak kekuatanmu. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Berapa banyak kali kita enggan, kita mulai berpikir, kalau situasinya sudah kayak gini, saya justru harus lebih lagi mendayung.
Tapi beda dengan Petrus. Petrus dia bisa melihat yang tidak terlihat yang lain. Sehingga dia mulai berkata, suruh aku berjalan. Kalau kembali lagi kepada Matius 14 tadi. Ya, Matius 14. Ketika Petrus mulai berjalan, ayat 29 dia mulai berjalan. Tapi menariknya, coba masih ada ayat 30-nya. Ayat 30-nya mengatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Jadi kita bisa melihat Petrus dia bisa berjalan dengan iman. Ku jalan dengan iman, Yesus di hadapan karena langkahku menuju ke surga. Biar iblis datang bisik, aku rasa sentosa karena Yesus jalan besertaku. Berapa banyak kali begitu kita selesai ibadah atau pas ibadah kita bisa berkata, ku jalan dengan iman, Yesus di hadapan. Wow. Tapi kalau saudara lihat ayat 30 ini tadi mengatakan ketika dirasanya tiupan angin. Dan berapa banyak kali pulang ke rumah kita dengar lagi berita. Saya enggak anti saudara lihat berita. Saya enggak anti saudara lihat data-data. Sudah sekian yang kena, sudah sekian data-data mengatakan. Tapi berapa banyak kali itulah yang lebih masuk, itu yang lebih jadi makanan kita. Ketika Petrus melihat dan dirasanya angin, bahkan termasuk kadangkala berita yang yang justru dari saluran resmi, dari pemerintah, dari tim kesehatan, itu sebabnya saya hanya mau sampaikan jemaat Tuhan. Urusan kita adalah dengan Tuhan. Sudah nggak usah ngurusi jadi penyambung berita corona. Karena seringkali begitu terima sesuatu di WA, nggak tahu kebenarannya langsung di-share. Kalau buat saya, itu udah urusan pemerintah saja untuk informasi. Masalah informasi, kadangkala kita mulai merasa, oh kalau saya mengupdate diri, saya beritakan. Ingat, berapa banyak kali yang kita sebarkan justru menggelisahkan orang. Beberapa waktu lalu saya sempat singgung, coba kita lihat Mazmur 119 ayat 37 kalau nggak salah. Mazmur 119, ya. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa, hoaks. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Saudara lihat, Daud dia mulai berkata, lalukanlah dari mataku melihat hal yang hampa. Benar, informasi itu benar. Informasi itu memang, saya nggak bilang informasi itu hal yang hampa. Tapi bukankah seringkali yang menakutkan adalah informasi-informasi hampa atau hoaks tadi? Tapi kita belajar. Sama seperti Daud mulai berkata, lalukanlah dari mataku melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku oleh firman-Mu. Hari ini ketika engkau di awal bulan April, engkau mulai berkata, Tuhan, saya mau lebih banyak terima firman-Mu. Coba kalau kita jujur, secara statistik, kita lebih banyak waktu kita untuk berita dari dunia atau berita dari Tuhan. Kalau saudara pegang gadget, bahkan mungkin saudara sudah mengikutinya lewat gadget. Berapa banyak engkau terhubung dengan Tuhan? Saya nggak mau terlalu ekstrim tentang itu. Tetapi berapa banyak yang dari dunia ini yang lebih kita serap, lebih memenuhi pikiran kita daripada jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan yang menghidupkan. Di awal bulan ini, mari lihatlah. Dan kabar baiknya ketika Petrus mulai tenggelam, ini kabar baik.
Mungkin ada di antara saudara-saudara mulai tenggelam dengan fakta yang ada. Saudara mulai ketakutan, saudara mulai rasanya Tuhan saya nggak tahu. Atau saudara mungkin mulai rasanya kepengen marah tapi nggak tahu harus marah kepada siapa. Daripada marah, daripada mulai menyalahkan ini dan itu, mulailah berteriak, Yesus tolonglah aku. Ada sebuah lagu Protestan lama. Ketika bebanku lenyaplah, segera ditolongnya, besar kuasanya. Ketika aku hilang harapku, kita bisa berkata, Yesus tolong aku. Dan kabar baiknya, kembali lagi kepada Matius 14 tadi, ayat yang ke-31 mengatakan, Matius 14, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? bisa diubah ke dalam terjemahan bahasa Inggris. Di dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan, oh thou of little faith. Engkau yang kecil imanmu, wherefore this thou doubt. Sekalipun engkau bimbang, sekalipun engkau meragukan aku, kabar baiknya. Sekalipun Petrus itu little faith, imannya kecil dan meragukan Yesus. Yesus gak berkata gini, oke, belajar ya, biarkan tenggelam dulu 2 menit, baru saya tolong. Tuhan kita gak seperti itu. Firman Allah mengatakan, segera dia pegang tangannya tangannya Petrus. Dan dia mulai berkata, hei engkau yang imannya kecil, kenapa engkau meragukan aku? Hari ini, mungkin ada di antara saudara-saudara berpikir, itulah saya, iman saya kecil. Tapi hari ini juga Tuhan mau tolong engkau. Tuhan pegang tanganmu. Tuhan mau rangkul engkau. Tuhan mau, kenapa engkau ragukan? Bukankah aku menciptakan langit dan bumi? Bukankah aku menciptakan segala yang ada? Dari yang tak ada, kau menjadikannya ada. Oleh kuasa firman-Mu yang hidup. Dia sanggup buat dari tidak ada menjadi ada oleh kuasa firman-Nya. Kenapa kita ragukan Dia? Kita mulai berpikir, iya tapi kan data, tapi kan faktanya begini. Oke, saya selalu ulangi gini. Bukankah fakta yang sedang terjadi, fakta di sekitar kita itu terjadi karena firman. Langit dan bumi itu ada karena firman. Semua kekayaan itu terjadi karena firman. Dan saya hanya mau sampaikan, bahkan kekayaan pun gak bisa menolong. Kemarin saya ditelepon oleh seorang bapak dan dia mulai bercerita. Dia bercerita tentang permasalahannya, kami berdoa bersama-sama. Tapi dia juga bercerita, kakak saya ya punya permasalahan dengan jantung, memang cukup berada. Dia sampaikan, kakak saya cukup berada. Tapi sekarang untuk kontrol ke Singapura sama ke Malaysia saja sudah gak bisa. Kenapa? Jangankan ke Singapura, ke Malaysia. Mau pergi keluar dari kotanya saja udah gak boleh. Sekalipun punya kekayaan. Hanya untuk kontrol, memang dia gak masalah. Tapi hanya untuk kontrol. Karena biasanya dia kontrol ke Singapura. Biasa dia kontrol ke Malaysia. Tapi sekarang gak boleh. Sekalipun punya uang. Sudah bisa lihat? Kalau kita hanya mengandalkan uang, kekayaan, ada saatnya itu pun gak bisa menolong. Tapi kabar baiknya ketika engkau berkata, Yesus tolong saya sudah kira-kira dijaga yang keempat. Satu situasi yang mustahil, satu situasi yang gak mungkin. Tuhan tolong saya. Dan kabar baiknya dia mau tolong engkau. Dia mau lewat sekarang, dia mau tolong engkau. Baik, kita kembali sekarang ke cerita tadi. Sekarang kita masuk, apa yang kita makan. Coba kembali kepada Injil Yohanes 6. Sudah ingat tadi kan Injil Yohanes 6 ayat 4 kan mengatakan ini menjelang hari Paskah.
Kemudian sesudah ayat 4 itu bicara tentang ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian peristiwanya sesudah itu ketika Yesus menyuruh murid-muridnya pergi dulu menyeberang. Dan ketika sampai di seberang, rupanya dijumpai lagi oleh orang-orang yang mengikut Tuhan karena melihat mujizat. Dari peristiwa 5 roti dan 2 ekor ikan, sampailah kepada sebuah peristiwa. Ingat, tetap ada gandeng rentengnya, tetap ada runtutannya. Dari 5 roti dan 2 ekor ikan, sampai kepada sebuah pernyataannya Yesus. Coba kita kembali Yohanes 6 ayat 48. Ayat 48 mengatakan, akulah roti hidup. Dan kemudian ayat 51 mengatakan begini, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ada sebuah pernyataan yang luar biasa. Akulah roti hidup. Wow. Sekarang saya bertanya. Ketika Yesus datang dan hari ini Tuhan katakan, akulah roti hidup. Apa respon kita? Karena rupanya nggak banyak juga yang punya respon. Coba kita lihat ayat 61-nya. Ayat 61 mengatakan begini, firman Allah mengatakan dari 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saya mau bertanya kepada saudara, kalau Yesus berkata, akulah roti hidup, apakah itu perkataan yang keras? Kalau Yesus berkata, akulah roti hidup, berarti tugas kita hanyalah saya menerima roti itu dan saya memakannya. As simple as that. Semudah itu bukan? Tapi kenapa sampai ada pernyataan, perkataan ini dianggap keras. Perkataan ini dianggap enggak masuk akal. Manusia duniawi ketika Yesus mulai berfirman selalu berkata gini, ora masuk akal. Enggak masuk akal. Susah saya untuk bisa percaya. Halo, menjelang Paskah. Ketika Tuhan izinkan semuanya ini terjadi, masihkah kita mau gunakan? Enggak masuk akal. Kalau hanya percaya kepada firman, enggak masuk akal. Padahal Yesus berkata, akulah roti hidup. Mari, kalau engkau makan, kalau engkau terima, aku adalah roti untuk hidup dunia ini. Untuk hidupmu di dalam dunia ini. Dan tidak heran gara-gara perkataan akulah roti hidup. Coba lihat Yohanes 6 ayat 66. Satu ayat yang rasanya lazim. Yohanes 6. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Gara-gara perkataan apa? Gara-gara perkataan akulah roti hidup. Yang dianggap keras. Yang dianggap enggak masuk akal. Tapi saya senang sekali beda dengan respon dari murid-murid. Coba kembali lagi kepada mundur ke Matius 6 ayat 21. Yohanes 6 ayat 21. Injil Yohanes 6 ayat 21. Saya akan akhiri dengan ayat ini. Atau dari ayat 20-nya supaya lebih jelas. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Aku ini, Tuhan berkata, jangan takut, aku ini Yesus. Menarik sekali di ayat 21, perhatikan. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Bisa diubah ke terjemahan bahasa Inggris. Karena, then they willingly receive him. Mereka sangat suka sekali. Mereka benar-benar bersemangat. Yesus masuklah ke dalam perahu.
Sekalipun Yesus ketika itu kelihatannya hendak melintas. Kemudian Petrus dia mulai berjalan di atas air dan sempat tenggelam. Dan Yesus mulai berkata, "Hai orang yang little faith, kenapa engkau meragukan aku?" Dan kabar baiknya, respon dari 11 murid yang lain. They willingly receive him into the ship. Mereka sangat bersemangat untuk terima dia masuk ke dalam perahu. Apakah saudara juga bersemangat? Izinkan Yesus masuk dalam perahu hidupmu. Masuk dalam perahu rumah tanggamu. Masuk dalam perahu masalahmu. Masuk dalam perahu situasi dan kondisimu. Apakah engkau willingly, engkau mau, engkau bersemangat? Sebab kalau engkau gak bersemangat, Yesus hanya hendak melewati. Tetapi bagi orang yang Yesus masuklah dalam rumah, masuklah dalam persoalan saya. Masuklah dalam situasi saya yang putus asa ini. Yesus mau masuk di sana. Yesus mau masuk di sana. Dan bukan hanya masuk, menarik sekali. Coba kembali lagi ke Yohanes 6 ayat 21 tadi. Yohanes 6 ayat 21, perhatikan. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Ingat, sebetulnya mereka lagi di tengah danau. Tapi ketika willingly, ketika mereka suka, terjemahan lama mengatakan mereka suka menaikkan Yesus ke dalam perahu. Begitu Yesus ada di dalam perahu, sebuah terobosan. Saudara ingin alami terobosan Tuhan. Saudara ingin alami percepatan dari Tuhan. Willingly lah. Biarlah kita, Tuhan, masuklah dalam hidup. Ada sebuah lagu lama kan mengatakan, masuk hatiku kasih Allah kudus. Lenyapkan takut dan semua air mataku. Masuk hatiku, masuklah dalam hidupku. Pagi hari ini, apakah engkau willingly, engkau bisa melihat yang tak terlihat? Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Mari nyanyikan sama-sama. Ku ingin menikmati, undang dia masuk dalam perahu-Mu, pribadi-Mu Tuhan. Kami seperti rusa yang rindu, seperti rusa rindu. Terima kasih. Mata air jernih. Terima kasih Tuhan. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Mari nikmati dia. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga.
Sudah ingat? Peristiwa semua yang saya sampaikan tadi adalah menjelang Paskah. Dan menjelang Paskah itu juga Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Akulah roti yang memberikan hidup bagi dunia." Mungkin saudara dalam kondisi saudara harus lebih banyak di rumah. Anak-anak, remaja, pemuda, engkau rasanya gabut di rumah. Tapi sebetulnya ini saat-saatnya engkau nikmati roti hidup itu. Engkau menikmati Tuhanmu. Engkau akan lihat benar-benar Tuhan bisa kerjakan terobosan. Tuhan kerjakan percepatan. Jauh lebih banyak daripada yang engkau pikirkan dan doakan. Bapak ibu rumah tangga, dalam kondisi seperti ini, undang Yesus masuk dalam perahu hidupmu. Undang Yesus masuk dalam keluargamu. Undang Yesus masuk dalam hidupmu. Nyanyikan pujian ini dengan iman bersama-sama. Kami ingin nikmati Engkau Tuhan. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu. Terima kasih Tuhan. Mata air jernih, harta dan kekayaan, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Sekali lagi kami nikmati Engkau, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kamu berharga. Terima kasih, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia dalam kekekalan, kau mulia dalam kekekalan. Lagi Tuhan, Kau Allah yang mulia dalam kekekalan. Kau mulia, haleluya. Iralah balama sore kaya ralata, iralah balama saya ralata kaya ralata. Oh haleluya, 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 haleluya. Irala balama saya rala kaya rala bo rala tabasa, irala kaya rala tabasa. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Irala balama sore kaya rala tabasa. Kami nikmati Engkau. Engkau adalah roti kehidupan, Engkau adalah air kehidupan.
Iralabasaya ralata basaya ralata. Iralata basaya ralata basaya ralata. Haleluya, haleluya. Yesus, masuklah dalam perahu kami. Masuklah dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Iralabalabasaya ralataba. Yesus, masuklah dalam situasi kami Tuhan. Masuklah dalam situasi kami. Iralabalabas, iralabalabasya relakaya ralatabasaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya ralata masyara ralata masaya. Ya ralata masyara ralata masaya. Berapa banyak di antara saudara, saudara willingly, saudara sangat suka, engkau mau izinkan Yesus masuk, dan engkau mulai duduk diam, dan izinkan dia yang bertindak. Ketika engkau mengikuti lewat streaming sekalipun, engkau angkat tangan, dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada, dia tahu kondisimu. Dia lihat engkau mungkin ada di jaga waktu yang keempat, dalam kondisi yang paling mustahil sekalipun. Secara waktu, secara usia engkau dalam kondisi yang paling mustahil. Tapi dia lihat dan dia ingin masuk sebetulnya. Tapi kabar baiknya dia adalah Allah yang sopan. Dia berkata, lihat aku berdiri di muka pintu. Dan barang siapa ada yang membuka pintu, aku akan masuk. Dan aku akan makan dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Izinkan dia masuk dalam rumahmu. Izinkan dia masuk dalam kehidupanmu. Saya. Engkau melihat setiap tangan Tuhan. Engkau melihat keberadaan setiap kami. Di rumah kami masing-masing. Di tempat kami masing-masing. Bahkan Tuhan, entah itu di Indonesia, di luar pulau, atau di luar negeri sekalipun, hari ini kami nikmati Engkau. Yesus, Engkau adalah roti hidup itu. Engkau adalah air hidup itu. Kami nikmati Engkau. Jadilah pada kami. Jadilah, masuklah dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami mau nikmati Engkau. Sehingga ketika semuanya sedang diperlambat, ketika semuanya harus mungkin sepertinya tinggal di rumah, ini saatnya Tuhan kami nikmati Tuhan. Kami sit together in heavenly places. Kami mengalami heavenly places dalam hidup kami. Dan kami mau izinkan Engkau yang bertindak bagi kami. Terima kasih Engkau pegang tangan kami masing-masing. Entah itu anak-anak, itu remaja, itu pemuda, bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, setiap pria, setiap wanita, bahkan orang yang lanjut usia. Engkau pegang tangan kami, Engkau kawali kami, Engkau masuk dalam hidup kami. Dan kami izinkan benar-benar roti sorgawi itu kami nikmati. Kami nikmati Kristus dalam hidup kami. Dan itu menyehatkan kami, itu menguatkan kami. Sehingga melewati malam yang gelap, kami boleh bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kami bisa melewati malam ini. Kami bisa melewati situasi ini dalam perlindungan Allah yang maha kuasa. El Shaddai itu menjadi Allah yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus menikmati Engkau dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara-saudara yang berulang tahun di bulan April ini. Sekalipun saudara tidak ada di gereja, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan gak pernah salah. Engkau bisa angkat tangan dengan iman. Bapa di sorga, Engkau melihat tangan yang terangkat mereka yang berulang tahun di bulan April. Di dalam nama Yesus, ini saatnya kami nikmati Engkau. Ini saatnya kami nikmati Engkau. Engkau yang berkarya bagi kami Tuhan.
Tuhan, Engkau yang berperang ganti kami dan kami tinggal tenang. Dan kami akan melihat kelepasan terjadi dari Engkau, mujizat terjadi. Dan hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan ketika kami ditambahkan usia kami 1 tahun, Engkau tambahkan juga iman kami. Engkau tambahkan Tuhan kecintaan kami, kasih kami kepadamu. Kami mau tetap tinggal di dalam Engkau. Kami tetap dan bertumbuh di dalam kasih Allah. Kami tetap dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dan kami nikmati, kami bukan hanya melihat Engkau Allah pembuat mujizat, tapi kami makin mengenal Engkau secara pribadi. Diberkatilah mereka yang berulang tahun di bulan April ini. Roh, jiwa, dan tubuh mereka diberkatilah. Rumah tangga diberkatilah. Mata usaha pencaharian diberkatilah. Rutinitas mereka diberkati dengan perlindungan Allah. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, kita jalani hari-hari kita dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dan perkenanan oleh korban Yesus yang sempurna di kayu salib. Penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan terus memimpin engkau dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran, dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Bahkan perlindungan kuasa darah Kristus akan melindungi roh, jiwa, tubuhmu, baik engkau, keluarga, serta orang di balik bayangmu. Dari mara bahaya, sakit, penyakit, niat jahat, kecelakaan, wabah, bencana, kuasa kegelapan, maupun dari pelecehan-pelecehan. Kami terima semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan berkati.